Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sejak dia memasuki alam roh, Hanli tidak terlalu tertarik pada gelombang binatang buas, tapi sekarang dia tahu itu terkait dengan memulihkan kekuatan sihirnya dan mematahkan batasan Ice Phoenix di tubuhnya. Dan gelombang binatang itu baru saja akan terjadi. Menurut inkarnasi Soaring Sky Beast, kultivator tahap Nas Chen Soul dan transformasi dewa menderita kesusahan kecil setiap 300 tahun sekali. Meski dia tidak lagi memiliki kekuatan sihirnya, kehadiran kultivasinya masih ada. Siapa yang tahu kapan kesengsaraan akan menimpanya? Jika kesengsaraan bagi seorang kultivator tahap transformasi dewa benar-benar menimpanya, dia pasti akan musnah dengan kultivasi remehnya pada tahap keempat seni Vajra dan kurangnya harta sihir. Ketika Hanli memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi cemberut. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cepat menemukan Ice Phoenix dan saling menghilangkan batasan satu sama lain. Ketika mereka mengalami kecelakaan dari dalam simpul spasial, Ice Phoenix dapat bertindak pertama kali melarikan diri dari simpul spasial sebagai hasil dari kemampuan spasial bawaannya. Dia seharusnya sudah sampai di suatu tempat di alam roh. Mengetahui kekuatan pembatasan yang dia berikan padanya, dia pasti dalam situasi yang sama seperti dirinya. Di tempat sebesar alam roh, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat bahkan jika dia memiliki kekuatan sihirnya. Di dalam 3 alam manusia dan 7 negeri iblis, sebenarnya ada banyak karakter yang memiliki kemampuan di tingkat transformasi dewa. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, itu hanya angan-angan untuk pergi mencarinya, jadi dia harus menemukan cara lain untuk memulihkan kekuatan sihirnya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyerap bahkan seutas pun kekuatan spiritualnya dan tidak ada satupun teknik rahasia yang bisa dia gunakan. Menumbuhkan kekuatan sihir sekali lagi akan menjadi tugas yang mustahil. Mencari bantuan dari kultivator tingkat tinggi lainnya juga tidak mungkin dilakukan. Karena dia memiliki banyak rahasia, itu hanya akan mendekati kematian. Saat Hanli duduk di kursinya, ekspresinya goyah. Tatapannya berubah dan dia bergumam dengan ekspresi muram, sepertinya satu-satunya pilihanku adalah menapaki jalan yang asli. Pada bulan mendatang di kota Anyuan, Hanli berpikir panjang dan keras tentang bagaimana mengembalikan kemampuan aslinya. Dia berhasil memikirkan metode yang layak dalam setengah bulan, tetapi itu tidak baik sama sekali dan itu akan memakan waktu. Dan dengan ketidaktahuannya dengan alam roh, dia ragu untuk menggunakan metode ini. Tapi sekarang setelah dia memahami tentang pemahaman alam roh, tampaknya dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini dengan pertimbangan lebih lanjut. Dia harus mengolah satu-satunya teknik yang bisa dia kembangkan, seni Vajra, sampai selesai. Menurut apa yang dikatakan catatan tentang teknik tersebut, ketika seseorang mengembangkan teknik tersebut ke lapisan ketujuh, tubuh dagingnya cukup untuk dibandingkan dengan seorang kultivator Nas Chen Soul. Dalam hal ini, dia akan dapat menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghilangkan batasan Ice Phoenix. Ketika titik itu tiba, itu seharusnya menjadi masalah sederhana untuk menumbuhkan kekuatan sihir dan memadatkan jiwa baru lahir. Meskipun dikatakan bahwa memadatkan Nas Chen Soul secara teratur memakan waktu 100 tahun, dengan kekuatan sihirnya pulih, dia bisa kembali ke kantong penyimpanan yang dia kubur di padang pasir. Dengan bantuan banyak obat roh yang dikandungnya, prosesnya akan dipercepat beberapa kali. Singkatnya, langkah pertama untuk mengembalikan kemampuannya adalah menghilangkan batasan yang ditempatkan di tubuhnya dan kemudian memadatkan Nas Chen Soul-nya. Dia memperhitungkan bahwa jika kesengsaraan kecil menimpanya, itu harus dalam 300 tahun. Tapi itu hanya tebakan. Jika dia ingin mempertahankan hidupnya, dia harus melatih seni Vajra secepat mungkin.
The Soaring Sky Beast sebelumnya telah memberitahunya betapa sulitnya mengolah seni Vajra. Bahkan di alam roh di mana ki spiritual sangat padat, hanya ada sedikit manusia yang bisa mengolah seni Vajra sampai selesai. Bahkan jika orang normal memiliki bakat luar biasa, mereka tetap tidak berani percaya diri. Tapi Han Li sama sekali bukan orang normal. Dia tidak hanya berkultivasi dari seorang fana menjadi seorang kultivator transformasi dewa, menyebabkan tekadnya yang tak tergoyahkan jauh melebihi kultivator biasa di alam roh, tetapi dia juga mengkonsumsi mutiara mayat surgawi, buah skala naga, dan banyak obat spiritual lainnya. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat dari biasanya. Terutama karena buah sisik naga dan seni tempering tulang, tubuhnya sudah menjadi bagian dari binatang iblis biasa. Ketika dia tiba di alam roh, sejumlah besar kekuatan sihir dari menghamburkan kedua Nas Chen Soul-nya tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga meningkatkan kapasitas tubuhnya ke level lain. Dengan semua hal ini bersama-sama, tidak heran Han Li merasa percaya diri. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah rasa sakit yang tidak manusiawi yang akan dia derita saat mengolah teknik ini dan jumlah waktu yang dia ambil. Karena ada begitu banyak binatang iblis tingkat rendah dan menengah yang berkeliaran di sekitar daerah yang jauh dari kota, tidak bijaksana untuk berkultivasi sendirian. Selain itu, menumbuhkan beberapa lapisan terakhir dari seni Vajra akan membutuhkan pengalaman pertempuran baginya untuk meningkatkan peluangnya membuat terobosan. Dalam hal itu, tidak ada salahnya tetap bersama perusahaan Timur Surgawi untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar merasa itu tidak nyaman, dia akan pergi begitu saja. Adapun kontrak kutukan darah yang ditempatkan di tubuhnya, kutukan darah akan dibersihkan dengan bersih oleh tubuhnya dari esensi vitalnya. Setelah mengambil keputusan, Han Li mengambil buku-bukunya dan meninggalkan restoran. Kemudian, dia menemukan area terpencil dan menghancurkan buku-bukunya. Di bawah kekuatan besar, mereka berubah menjadi awan sobekan kertas yang melayang ke tanah. Selanjutnya, dia berkeliling kota untuk menemukan toko pandai besi. Dia memeriksa toko dan menyerahkan tendon itu kepada seorang pandai besi. Setelah itu, dia menunjuk ke beberapa bahan lain di toko, mengucapkan beberapa instruksi lembut, dan memberikan 2 batu roh bermutu rendah kepada pandai besi. Ketika tukang besi mendengar Han Li, dia tercengang, tetapi dia segera mengambil kedua batu roh itu dan mengangguk sambil tersenyum. Han Li pergi sambil tersenyum dan melambaikan kereta yang ditarik oleh sejenis rusa kuda. Dia tidak peduli tentang asal-usul binatang itu atau yang lainnya. Dia hanya melemparkan sepotong perak kepada pengemudi dan menggumamkan kata-kata, "The cloud is in." Kemudian, dia memasuki kereta dan beristirahat sejenak. Gerbong binatang sedang dikemudikan oleh binatang jinak di seluruh kota. Lagi pula, di kota sebesar ini, akan aneh jika tidak ada gerbong untuk penumpang. Kereta yang dia tumpangi agak indah. Jelas kereta itu digunakan untuk mengangkut orang-orang dari keluarga kaya. Tindakan Han Li pada awalnya membuat marah pengemudi kereta, tetapi ketika dia melihat kepingan perak itu, dia dengan ragu-ragu pergi ke bagian timur kota. Han Li tidur sebentar sebelum dia mendengar pengemudi kereta berkata, "Tuan, kami sudah sampai di penginapan." Han Li perlahan membuka matanya dan berjalan keluar dari kereta. Dia melihat hamparan besar paviliun dan halaman dengan bangunan yang sangat besar tepat di depannya. Itu tergantung tanda besar yang menulis kata-kata, "Cloud is in," dalam huruf emas. Di sisi bangunan, ada deretan kandang besar yang dibangun dari kayu, menampung segala macam binatang aneh dan kereta mereka. Tangisan binatang aneh kadang-kadang terdengar. Han Li menyapu pandangannya melewati mereka dan dengan cepat tiba di depan gerbang gedung besar. Dia memanggil sekelompok pelayan muda yang menunggu melambai ke arah salah satu dari mereka. Pelayan itu dengan cepat bereaksi dan segera berlari. "Tamu yang terhormat, apakah Anda memanggil saya untuk naik ke sini?"
Perusahaan Timur Surgawi seharusnya sudah check-in di sini. Apa kau tahu di mana mereka? Han Li bertanya, melemparkan sepotong perak padanya. Ketika pelayan mengambil perak itu, dia menyeringai dan berkata, "Hehe, jadi kamu mencari orang-orang dari perusahaan Timur Surgawi yang terhormat. Aku akan membimbingmu." Segera, dia membawa Han Li melewati bagian belakang gedung dan melewati beberapa halaman. Pelayan memimpin jalan dan dengan antusias menjelaskan, ada banyak tamu terhormat dari perusahaan Timur Surgawi, jadi mereka memenuhi semua halaman barat tempat kami memiliki kamar penginapan terbaik. Han Li mendengarkan kata-kata pelayan itu. Tapi sebelum mereka sampai di halaman, seorang pemuda berjalan melewati mereka dan melihat Han Li. Dia berteriak dan mendekati mereka dengan senyum lebar, "Kakak Han, kamu sudah kembali. Sangat bagus. Kakak Zhang telah menyuruh kami untuk membawamu ke Nyonya setelah kami melihatmu. Silakan ikuti saya." Dia kemudian meraih lengan Han Li. Han Li mengangkat alisnya dan dengan santai mengguncang bahunya, dengan aneh melepaskan genggaman pria itu. Pemuda itu tercengang saat melihat ini. Han Li tersenyum dan dengan tenang bertanya, "Jadi itu saudara Luo? Apakah Nyonya yang Anda bicarakan ini, Nyonya Fang?" Pemuda itu adalah seorang kavaleri dari Heavenly East Enterprise yang dikenal sebagai Yang Seven. Ekspresi aneh di wajah pemuda itu menghilang dan dia menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja saya berbicara tentang Nyonya Fang. Dia mendengar tentang Anda dan sangat ingin tahu tentang Anda. Dia ingin melihatmu." Han Li berkata dengan nada santai, "Sebagai anggota organisasi, saya akan mengikuti perintahnya. Saya harus menyusahkan Anda untuk menunjukkan jalannya kepada saya." Tentu saja, tentu saja." Dari bagaimana cengkeramannya terlepas, dia menyadari bahwa Han Li memiliki kemampuan yang jauh melebihi kemampuannya. Karena dia tidak berani melakukan hal lain yang tidak sopan, dia menurut sambil tersenyum. Han Li akhirnya mengusir pelayan itu dan mengikuti pemuda bermarga Luo ke halaman timur. Di tengah jalan, mereka melihat banyak penjaga dan pasukan kavaleri dan menyapa mereka. Setelah melakukan beberapa belokan dan melewati halaman besar, mereka akhirnya tiba di halaman kecil yang terisolasi. Ada dua penjaga besar yang tidak dikenal berdiri berjaga di gerbang tanpa senjata. Ketika Han Li berjalan ke arah keduanya, kedua pria besar itu menyapu pandangan dingin melewatinya. Han Li menatap keduanya dengan mata sipit. Keduanya jelas bukan penyuling tubuh biasa seperti yang ditunjukkan dari tekanan tatapan mereka yang dingin. Dia merasakan keduanya tampak lebih kuat dari Zhang Kui. "Elder Brothers, saya Brother Han, yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Nyonya mengatakan dia ingin melihat saya." Yang lebih pendek dari keduanya melirik Han Li dan berkata, "Ah, kamu adalah orang yang mengembangkan seni Vajra ke tahap ketiga. Anda memang tampak muda, tetapi apakah itu dari meminum pil obat untuk menjaga penampilan Anda?" Kata-kata yang terkandung sebenarnya agak kasar. Jika kalian berdua merasa seperti itu, maka anggap itu benar. Jantung Han Li melonjak, tapi dia mempertahankan senyum di wajahnya. Yang lebih besar dari keduanya kemudian mendengus dan dengan kasar berkata, "Saya tidak percaya Anda benar-benar mengembangkan seni Vajra ke lapisan ketiga. Aku akan mengujimu, jangan tersinggung." Dengan kilatan dingin bersinar dari matanya, dia meraih pergelangan tangan Han Li. Han Li mengangkat alisnya tetapi tidak menghindari tangan pria besar itu. Ketika pria itu menyentuh pergelangan tangannya, dia merasakan jari-jari pria itu menjadi sangat dingin dan melepaskan kekuatan besar yang meremas pergelangan tangannya. Han Li tidak cemberut atau tersenyum. Di bawah kekuatan pria itu, pergelangan tangan Han Li bersinar dengan lapisan cahaya keemasan yang redup, tetapi segera menghilang. Han Li tetap diam dan membiarkan pria itu melakukan apa yang diinginkannya. Sesaat kemudian, pria besar itu mengerahkan sebagian besar kekuatannya tetapi Han Li tetap acuh. Akhirnya, wajah pria itu menunjukkan keterkejutan,
dan dia ragu sejenak. Tapi alih-alih melepaskannya, dia menarik napas dalam-dalam dan menyinari cahaya hitam dari jari-jarinya, mengerahkan lebih banyak kekuatan di pergelangan tangan Han Li. Senyum yang dikenakan Han Li di wajahnya akhirnya menghilang dan dia mendengus, menggoyangkan tubuhnya dengan santai. Pria besar itu tiba-tiba merasakan getaran mengalir melalui jari-jarinya saat tubuhnya menjadi mati rasa. Kemudian dengan teriakan ketakutan, dia merasakan kekuatan besar melewatinya saat dia terbang ke udara. Saat Han Li memasang ekspresi tanpa emosi, pria besar itu terlempar ke dinding batu di dekatnya. Tepat ketika pria itu akan membuat dampak yang berantakan, penjaga lainnya tiba-tiba menerkam 10 meter untuk menangkapnya dengan cepat. Tapi saat penjaga yang lebih pendek menangkap rekannya di udara, ekspresinya berubah drastis dan dia mengulurkan tangan untuk meraihnya dengan tangan lainnya. Terdengar dentuman besar. Meskipun penjaga yang lebih pendek dapat menangkapnya, dia terhuyung mundur 8 langkah dan kulitnya pucat. Han Li menyipitkan matanya dan melirik penjaga yang lebih pendek. Bahkan melawan kekuatan besar yang dilepaskan Han Li, penjaga yang lebih pendek masih bisa menangkap rekannya. Teknik penyempurnaan tubuh penjaga yang lebih pasti lebih baik. Pemuda bermarga Luo dibiarkan tertegun. Kedua pria di gerbang itu adalah pengawal pribadi Nyonya Fang. Meskipun mereka biasanya tidak berbaur dengan pasukan kavaleri, mereka memiliki teknik penyempurnaan tubuh yang brilian sampai pada titik di mana Kapten Zhang Kui membuat mereka kagum secara rahasia. Ketika pasukan kavaleri yang percaya diri berpikir untuk menguji keterampilan melawan mereka, semua mengalami kekalahan yang menyedihkan. Adapun Han Li yang baru saja bergabung, dia mampu membuat mereka pucat dengan jentikan pergelangan tangannya. Mereka tidak bisa melawan sedikit pun. Apakah lapisan ketiga dari seni Vajra saja mampu menghasilkan kekuatan sebanyak ini? Ekspresi pemuda Luo goyah sedikit pun. Dia tidak mungkin tahu bahwa sebagian besar kekuatan Han Li sebenarnya berasal dari banyak buah sisik naga yang dia konsumsi selama ratusan tahun dan seni tempering tulang. Kalau tidak, bahkan sekuat lapisan ketiga seni Vajra, dia hanya akan mampu menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menyaingi kedua pria itu. Selain itu, sebenarnya, Han Li mengolah seni Vajra ke lapisan keempat. Penjaga yang lebih pendek mengedarkan teknik tubuh bagian dalamnya beberapa kali sebelum akhirnya menelan rasa frustrasinya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Kakak Han memiliki kemampuan luar biasa. Kami mengakui kekalahan. Silakan masuk." Dia melihat Han Li dengan sedikit rasa hormat. Adapun penjaga yang lebih tinggi yang dilempar Han Li, ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Han Li tersenyum dan memberi mereka hormat singkat sebelum dengan santai masuk. Pemuda Luo tidak memiliki kualifikasi untuk mengikutinya dan hanya bisa menunggu di luar. Ketika Han Li melihat bahwa gerbang utama kebangunan halaman ditutup dan berpikir untuk mengetuknya, dia mendengar suara manis seorang wanita terdengar dari dalam. "Tuan Muda Han, silakan masuk. Aku sudah menunggumu cukup lama." Han Li berkedip 2 kali dan dengan tenang masuk, tidak merasa terkejut. Ketika dia masuk, ekspresinya bergerak. Dia terkejut melihat beberapa orang di ruangan itu. Di kursi master di seberang pintu duduk seorang wanita berjubah biru berusia 30-an. Kulitnya putih dan kecantikannya masih ada. Di belakangnya berdiri seorang pria berjubah biru berusia pertengahan 20-an. Dia memiliki kemiripan yang kuat dengan wanita itu. Duduk di seberang wanita itu adalah pria berjubah bordir dengan wajah muda dan rambut beruban. Dia memasang ekspresi acuh. Duduk di sampingnya adalah seorang pemuda tampan dan seorang wanita muda yang cantik. Mereka sepertinya tahu apa yang terjadi di luar gerbang halaman dan melihat ke arah Han Li saat dia masuk. Wanita berjubah biru itu memiliki jejak kegembiraan di wajahnya dan pemuda berjubah biru itu tampak penasaran. Adapun pria berjubah bordir, dia mengenakan cemberut dan pasangan muda itu tampak terkejut.
Wanita berjubah biru itu berdiri dan membungkuk padanya, "Tuan Muda Han, saya harap Anda tidak tersinggung. Pengawalku mengujimu atas perintahku. Aku hanya ingin tahu apakah lapisan ketiga dari seni Vajra sama menakutkannya dengan rumor yang beredar. Teknik ini tersebar luas, tetapi ini adalah salah satu teknik pemurnian tubuh yang paling sulit untuk dikembangkan. Sangat sedikit orang yang menembus ke lapisan kedua, apalagi yang ketiga sepertimu." Han Li dengan santai bertanya sambil tersenyum, "Saya sudah menjadi anggota perusahaan Anda. Saya tidak bisa tersinggung atas tes sepele. Apakah Anda senang dengan penampilan saya?" Meskipun dia berencana menyembunyikan dirinya di perusahaan Timur Surgawi sebagai karakter yang tidak penting, dia tidak keberatan mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini, Nyonya Fang memandangnya dengan pandangan yang baik. Ketika dia mendengar jawaban Han Li, dia dengan manis tersenyum dan berkata, "Lapisan ketiga dari seni Vajra jauh melebihi harapanku. Anda telah membuka mata saya. Ah ya, saya harus memperkenalkan Tuan Muda Han. Ini putraku, Pan Qing. Dia mengembangkan teknik immortal di bawah Sekte Giok Emas. Ketiganya adalah Master Immortal, sesama anggota Sekte putraku. Jadi mereka adalah Master Immortal." Han Li memberi hormat kepada mereka. Meskipun indera spiritualnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, itu masih cukup tajam dan merasakan kultivasi mereka pada jarak ini. Mereka semua berada di tahap pendirian yayasan ke atas. Namun, pemuda dan pasangan muda lainnya tampaknya telah mencapai pendirian yayasan baru-baru ini karena ki spiritual mereka masih cukup lemah. Adapun pria berjubah bordir, kekuatan sihirnya cukup padat sehingga ia pasti berada di tahap inti palsu, puncak pendirian yayasan. Dengan kemampuan yang ditunjukkan Han Li sebelumnya, mereka tidak berani memperlakukannya dengan ringan dan membalas sapaannya. Pria berjubah bordir itu bahkan tersenyum dan berkata, "Meskipun saya belum pernah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh sebelumnya, Tuan saya bertarung melawan penghalus tubuh tingkat tinggi di masa lalu. Dikabarkan bahwa orang itu mampu membunuh beberapa binatang iblis tingkat 6 dan 7 sendirian. Saya awalnya percaya itu adalah dongeng yang fantastis, tetapi dari apa yang ditampilkan Saudara Han, saya yakin itu benar. Tapi dari kekuatan yang ditampilkan Han Li, itu seharusnya bukan hanya hasil dari seni Vajra tapi juga sifat atau kekuatan sucinya. Orang ini cukup berpengalaman untuk melihat beberapa keanehan dari kekuatan besar Han Li. Tentu saja, Han Li tidak akan mengungkapkan buah sisik naga dan yang lainnya. Dia memberikan penjelasan sederhana, "Kakak Qin cukup tajam. Beberapa kekuatanku berasal dari sifat bawaan." Pria bersulam itu mengangguk, merasa sebagian besar kecurigaannya telah hilang. Setelah itu, pria bersulam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Nyonya Fang mengobrol ramah dengan Han Li, tetapi ketika dia bertanya tentang asal-usulnya, Han Li memberikan jawaban yang tidak jelas. Nyonya Fang tidak melanjutkan masalah ini ketika dia melihat ini dan malah memberitahunya bahwa Pan Qing dan yang lainnya akan membantu kota An Yuan dengan gelombang binatang buas atas perintah dari tuan mereka. Eselon atas kota An Yuan memiliki ikatan dengan Sekte Giok Emas. Sekte akan mengirimkan kultivator tingkat rendah untuk menggunakan gelombang binatang buas sebagai kesempatan untuk membuat terobosan. Kultivator pendirian yayasan kemungkinan besar dikirim karena alasan ini juga. Tentu saja, Sekte Giok Emas bukan satu-satunya sekte yang mengirim murid ke kota. Setidaknya ada puluhan lagi. Ketika orang-orang dari perusahaan Timur Surgawi memasuki kota An Yuan, mereka juga wajib militer untuk melawan gelombang binatang sesuai hukum. Karena itu, Nyonya Fang menyuruh Han Li bertindak sebagai orang kedua Zhang Kui dalam mengarahkan para penjaga. Ketika Han Li mendengarnya, dia mengangguk setuju setelah pertimbangan singkat. Ketika Nyonya Fang melihat ini, dia memasang ekspresi puas dan menyuruh Han Li pergi. Menurut apa yang dia katakan,
gelombang binatang itu bisa dimulai kapan saja. Selanjutnya, itu akan menjadi gelombang monster besar yang terdiri dari beberapa jenis. Sebaiknya Han Li beristirahat dan mengasah semangatnya. Han Li tersenyum dan segera meninggalkan ruangan. Ketika pintu ditutup, senyum Nyonya Fang menghilang dan digantikan dengan keraguan. Pria berjubah bordir itu mengelus dagunya dan bertanya, apakah Nyonya Fang merasa orang ini jarang ditemukan dan telah berubah pikiran? Nyonya Fang mengerutkan kening dan secara terbuka mengungkapkan pikirannya, begitulah. Orang ini masih muda, namun mempertahankan kultivasinya saat ini. Jika dia diasuh, saya curiga dia akan menjadi eksistensi di level api lama. Kalau tidak, saya akan pergi dengan rencana awal dan meminta Zhang Kui atau Liu Brothers mengikuti Anda dalam perjalanan Anda setelah gelombang binatang buas.